sekalian, salam jumpa dalam kasih Kristus. Kita bertemu lagi dalam pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Nah, bagaimana keadaan Ananda sekalian? Mem berharap semua Ananda dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pelajaran kita. Namun sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, terlebih dahulu kita awali dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa kami yang penuh kasih, Engkau senantiasa memberikan berkat kepada kami tanpa kecuali. Berikanlah kami rahmat-Mu pada hari ini, agar kami mampu memahami firman-Mu dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Ajarlah kami untuk membuka diri, membuka hati dan pikiran kami, agar keteladanan yang Yesus berikan kepada kami dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari, terlebih dalam usahanya untuk memperjuangkan kesetaraan bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ananda sekalian, setelah kita mengawali pembelajaran kita dengan doa, kita akan melihat pelajaran kita. Dan judul kita hari ini adalah Yesus Pejuang Kesetaraan Gender. Adapun kompetensi dasar kita 3.7 menerangkan berbagai sifat dan sikap Yesus Kristus. Dan indikator pencapaian hasil belajar diharapkan pada akhir pembelajaran siswa mampu. Yang pertama menjelaskan arti kesetaraan, yang kedua menyebutkan hal-hal yang bisa menyebabkan terjadinya pelanggaran kesusilaan di masyarakat, yang ketiga menjelaskan sikap dan pandangan Yesus terhadap kesetaraan berdasarkan Yohanes 8 ayat 2 sampai dengan 11, dan yang keempat mengimani bahwa Yesus adalah pejuang kesetaraan gender. Laki-laki dan perempuan itu memiliki martabat yang sama. Namun dalam perjalanan sejarah manusia menunjukkan bahwa kaum perempuan itu sering diperlakukan secara tidak adil. Perempuan sering jadi korban sikap diskriminatif dari laki-laki. Bahkan sampai saat ini, masalah kesetaraan atau kesederajatan masih memerlukan perjuangan. Karena itu, mari kita lihat poin yang pertama, yakni makna kesetaraan gender melalui pengalaman hidup sehari-hari. Kita simak kisah berikut ini yang berjudul Mendidik Keluarga Tanpa Perbedaan Gender. Seorang ibu rumah tangga menyampaikan pengalamannya dalam membimbing anak-anak mereka di tengah keluarga. Namanya Ibu Eni. Ibu Eni berpandangan bahwa seorang perempuan harus memiliki sifat mandiri, apalagi untuk zaman sekarang di mana emansipasi wanita didengungkan di tengah-tengah masyarakat. Kaum pria zaman sekarang juga tidak menyukai perempuan yang sifatnya penuh ketergantungan. Dalam mendidik anak-anaknya, Ibu Eni berjuang dengan berusaha senantiasa memberikan pandangan yang positif akan perempuan. Memang disadari bahwa perempuan tidak akan terbebas dari tugasnya untuk mengurus rumah tangga, seperti memasak, menyiapkan keperluan anak-anak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya. Namun demikian, Ibu Eni menanamkan kepada anak-anak perempuannya bahwa tugas sebagai wanita dalam mengurus rumah tangga bukan berarti akan menjadi penghalang bagi seorang perempuan untuk berkarir. Oleh karenanya, setiap hari Ibu Eni berusaha menanamkan kepada anak-anaknya suatu kebiasaan untuk menghargai atau memperlakukan seseorang bukan berdasarkan jenis kelamin. Kepada anak yang perempuan ditanamkan sikap mandiri dan tidak bergantung kepada saudara yang laki-laki. Kepada anak yang laki-laki ditanamkan pula sikap untuk tidak memandang bahwa tugas perempuan hanya di rumah. Akhirnya Ibu Eni memetik buah dari didikannya. Dari anak-anak perempuannya, ia mendapati suatu kebanggaan
bahwa tidak ada satupun di antara mereka yang tidak berkarir. Keluarga yang dibangun anaknya pun tetap harmonis meskipun para ibunya ikut berkarir. Dari kisah pengalaman di atas, kita dapat mendalami apa itu kesetaraan gender. Lalu usaha apa saja yang dapat dilakukan untuk mengusahakan kesetaraan gender? Sikap apa saja pula yang hendaknya dihindari agar terwujud kesetaraan gender? Kesetaraan gender itu berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, baik kegiatan politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan nasional, serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. Jadi, dengan kata lain bisa dikatakan kesetaraan gender itu adanya persamaan hak antara kaum perempuan dengan kaum laki-laki, di mana persamaan itu mempunyai arti yang tentunya menguntungkan bagi kedua belah pihak. Lalu hal-hal apa yang dapat menjadi penghambat terjadinya kesetaraan gender? Itu yang pertama adalah pola pikir tradisional yang masih melekat, yaitu bahwa perempuan tugasnya lebih pada mengurus rumah. Yang kedua, masih rendahnya kualitas hidup perempuan, sehingga ada kecenderungan untuk dinomorduakan. Yang ketiga, belum meratanya pemahaman konsep kesetaraan gender pada lapisan masyarakat. Kemudian usaha yang dapat kita lakukan untuk mengusahakan kesetaraan gender, itu yang pertama, kita perlu menerima seseorang berdasarkan pribadi seseorang atau diri seseorang apa adanya. Bukan ditentukan oleh jenis kelaminnya, kekayaan yang dimilikinya, gelar yang disandangnya, pangkat dan kedudukan yang saat ini dimilikinya, atau juga latar belakang kehidupannya dan sebagainya. Yang kedua, memperlakukan orang lain dalam dunia kerja bukan berdasarkan jenis kelamin atau belas kasihan, tetapi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya. Yang ketiga, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarir atau beraktivitas dalam berbagai bidang kehidupan. Bagaimana kitab suci berbicara tentang memperjuangkan kesetaraan gender di tengah masyarakat Yahudi yang sudah dilakukan oleh Yesus? Mari kita buka kitab suci kita dari Injil Yohanes bab 8 ayat 2 sampai dengan 11. Silakan Ananda semua yang ada di rumah buka kitab sucinya. Mem akan membacakan perikopnya. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang,
mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Dari perikop yang sudah kita baca, di sana diceritakan bahwa seorang perempuan yang kedapatan berzina diperhadapkan kepada Yesus. Jelaslah di sini terdapat ketidakadilan gender, yaitu bahwa perempuan itu yang harus dihukum, sementara laki-lakinya tidak mendapatkan perlakuan yang sama dengan perempuan itu. Maka perempuan itu yang dipersalahkan, sementara laki-lakinya tidak. Padahal sebenarnya perzinahan itu dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sama-sama bersalah. Menurut hukum Taurat, perempuan yang sudah menikah dan kedapatan melakukan perzinahan, dia harus dihukum rajam di hadapan pemerintah. Orang Farisi tidak peduli dengan nasib laki-laki yang jadi pasangan jinahnya. Hanya perempuan itu yang diseretnya. Maka ketika perempuan itu diperhadapkan kepada Yesus, reaksi Yesus adalah membungkuk, menulis di tanah dengan jarinya. Ketika ia terus-menerus dimintai sikapnya, maka Yesus berkata, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Akhirnya satu persatu mereka meninggalkan perempuan itu. Berhadapan dengan Yesus, perempuan yang berzina itu pun selamat. Yesus sangat peduli dengan kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Maka Yesus berbuat sesuai dengan mewujudkan kesetaraan itu. Yesus tidak ikut-ikutan memvonis dan menghukum wanita itu, tetapi Yesus memberikan kesempatan kepada perempuan itu untuk bertobat, untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia lakukan. Maka kita sebagai pengikut Kristus itu hendaknya meneladan sikap Yesus ini, yang tidak serta-merta memvonis ataupun mengadili atas kesalahan orang lain. Tetapi kita berusaha untuk bertindak bijak dengan memberikan kesempatan kepada siapapun yang melakukan kesalahan untuk bertobat dan memperbaiki diri. Untuk semakin memahami materi kita hari ini, silakan Ananda di rumah kerjakan tugas yang sudah tersedia. Menutup pembelajaran kita hari ini, marilah kita ambil sikap hening, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang maha baik, kembali kami menghaturkan puji syukur dan terima kasih kepadamu. Engkau telah menyertai kami dalam kegiatan belajar kami. Engkau telah menyadarkan kami akan usaha Yesus dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Ajarlah kami untuk dapat meneladan sikap Yesus. Ajarlah kami untuk dapat mengusahakan kesetaraan di antara kami. Ajarlah kami untuk senantiasa menghargai sesama kami sebagai pribadi yang utuh. Ajarlah kami untuk tidak lekas memvonis kesalahan sesama kami. Ajarlah kami untuk tidak mudah menghakimi sesama kami. Ajarlah kami untuk berani mengusahakan kesetaraan gender, seperti yang telah diteladankan Yesus kepada kami. Engkau kami puji ya Bapa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian pembelajaran kita hari ini. Kita bertemu dalam pembelajaran berikutnya. Selamat belajar. Shalom.